Benar nggak sih pertanyaan ini? Nah, ntar akan kita bahas dengan sebuah quote dari Richard Avedon. Tapi pertama-tama saya mau ngomong terima kasih buat teman-teman semua yang udah dengerin podcast kali ini. Alasan saya bikin YouTube gara-gara Gary. Saya berharap YouTube ini bisa jadi reminder buat teman-teman semua. Karena saya percaya kita sebagai fotografer itu belajar dari ngevaluasi foto. Nah, sedangkan di masa-masa ini ketika kita jarang foto, harapan saya YouTube gara-gara Gary ini bisa jadi oasis lah, bisa jadi penyemangat kalian, numbuhin cinta kalian, ngingetin cinta kalian akan fotografi lagi. Jadi kalau ditanya kapan bakal keluar video berikutnya, ya saya belum tahu bisa bikin ini harian atau mingguan, tapi teman-teman bisa subscribe, terus centang tombol notifnya supaya ntar kalau ada video baru bisa langsung ngerti gitu. Oke, untuk menjawab pertanyaan di judul podcast kali ini, saya kutip sebuah quote dari Richard Avedon. Dia ngomong gini, "All photographs are accurate, none of them is the truth." Jadi dia ngomong semua semua karya-karya fotonya dia itu akurat, tapi nggak ada yang nyampein kebenaran. Wih, ini kalau kita cuma baca satu kalimat quote ini aja menimbulkan pro dan kontra ini. Kenapa foto yang kita hasilkan tidak menyampaikan kebenaran? Terus gimana tanggung jawab moral kita sebagai fotografer? Nah, saya pernah baca satu kalimat yang ngomong kamera itu cuma bikin foto, tapi manusia itu yang memberikan persepsi. Nah, apa yang kita foto, apa yang fotografer foto ini akan membentuk opini dari viewer. Contoh, pemilihan angle sama pemilihan lensa yang dipakai aja bisa pengaruhnya besar. Beberapa waktu yang lalu saya pernah lihat di sosmed, ada satu fotografer yang kasih perbandingan. Ketika ada orang ngantri di satu toko, di masa COVID-19 ini kan kita diminta untuk jaga jarak. Nah, fotografer itu dia berdiri di sebelah orang yang lagi ngantri, terus dia ngambil foto antrian, kesannya kayak orang itu bejubel, kayak orang itu penuh gitu ngantri di depan toko. Kemudian dia ganti lensa wide. Dia geser kurang lebih 10 langkah lah ke kiri. Terus dia ambil foto lagi antrian. Di situ kelihatan ada jarak 1 meter per orang. Jadi bayangin, cuman masalah posisi angle sama lensa aja kita bisa membentuk opini yang beda. Bayangin kalau itu disampaikan ke media massa, ke media sosial, akan ada dua kubu yang ngomong, oh ini ada antrian, tapi di satu foto yang satunya akan ngomong, oh ini enggak kok, mereka jaga jarak. Jadi itu tanggung jawab moral fotografernya. Terus belum lagi misalkan kita pakai foto ini dengan black and white. Nah, black and white ini juga pengaruh. Kenapa? Karena mata kita ini kebiasaan melihat warna. Terus ketika kita pakai foto hitam putih, maka kita bisa mendramatisir sebuah foto. Ini saya kasih beberapa contoh. Karena tadi kita buka dengan quote-nya Richard Avedon, maka saya kasih contohnya juga dari hasilnya Richard Avedon. Jadi contoh yang akan ditampilkan ini adalah contoh dari Richard Avedon dalam satu project in the American West. Jadi dia dapat job dari satu museum di Texas namanya Amon Carter Museum. Dia dapat tugas untuk fotoin semangat dari American West. Nah, lalu Richard Avedon ini punya ide. Dia fotoin portrait dari kaum pekerja. Lalu Richard Avedon fotoin portrait kaum pekerja. Nah, biasanya Richard Avedon itu fotoin selebriti. Kali ini dia bikin project untuk fotoin portrait kaum pekerja. Project ini memakan waktu 5 tahun, dari tahun 79 sampai tahun 84 dan 189 kota. Oke, saya kasih 3 contoh foto. Foto pertama adalah foto Richard Avedon dari seorang penjaga lebah. Namanya Ronald Fisher. Ini di foto Richard Avedon tahun 81. Jadi di foto ini ada suatu kontras yang menarik buat saya. Kenapa menarik? Karena ketika satu Ronald Fisher ini dikerumunin oleh ratusan lebah, ekspresi yang tampil di fotonya ini dia tenang banget. Nah, gimana cara buat orang yang dikerumunin lebah tapi bisa tenang? Itu apakah itu menyampaikan kebenaran? Apakah foto ini menyampaikan kebenaran? Belum tentu ya. Jadi
nanti akan saya bahas pendekatan yang dilakukan Richard Avedon bisa bikin foto seperti ini. Yang kedua, anak namanya Boyd 14, dia bertugas untuk ngulitin ular. Kalau kita lihat di fotonya, kita bisa lihat anak umur 13 tahun. Jadi Boyd 14 waktu di foto ini masih umur 13 tahun. Wajahnya penuh amarah. Nah, kenapa kok anak umur 13 tahun wajahnya penuh amarah, dia megang ular yang sudah dikulitin? Ini kan apakah emang sifatnya seperti ini? Apakah anak ini pemarah? Apakah anak ini berdarah dingin? Jadi apakah foto ini menyampaikan kebenaran? Nah, ntar kita bakal bahas juga. Ada satu contoh lagi masih. Di foto yang ketiga, Richard Avedon fotoin namanya Edward Roop. Dia ini seorang coal miner. Jadi kalau kita lihat di foto ini, saya sebagai viewer, saya punya persepsi, oh mungkin Richard Avedon ini ingin nyampein bahwa walaupun dia bekerja yang tiap hari wajahnya penuh noda dari pekerjaannya, tapi dia punya hati yang bersih. Jadi waktu dibuka bajunya, badannya dalamnya bersih, tapi wajahnya, tangannya kotor semua. Jadi, oh mungkin itu yang pengen disampaikan sama Richard Avedon, bahwa dia punya hati yang bersih. Nah, 3 foto ini akurat dalam artian kenapa? Karena 3-3-nya pekerjaannya benar. Jadi, Ronald Fisher emang benar sebagai penjaga lebah, Boyd 14 emang bertugas untuk ngulitin ular, Edward emang coal miner. 3-3-nya akurat, tapi 3-3-nya menyampaikan kebenaran nggak? Nah, 3-3-nya nggak menyampaikan kebenaran. Jadi alasan Richard Avedon ngomong kayak gini, dia itu pernah ngomong seperti ini, portrait itu performance. Nah, dia lagi ngasih performance-nya dia ke kita, dan performance-nya luar biasa sih. Richard Avedon ini salah satu legenda fotografi dunia, dan emang foto-foto 3 foto ini tuh ciri khasnya dia. Dia terkenal dengan style minimalis. Jadi kenapa kok foto ini dikatakan akurat tapi tidak menyampaikan kebenaran? Karena konsep Richard Avedon waktu bikin foto ini, dia itu ambil semua orang-orang yang dia foto, dia ciptain satu environment yang baru. Dia isolasi orang itu dari lingkungan kerjanya, dia pindahin ke studio, dikasih background putih. Nah, Richard Avedon bilang kalau udah keluar dari environment-nya dia, ketika di studio, ketika akan foto, pendekatan dia ketika akan foto itu yang akan pengaruh ke hasil fotonya. Jadi Richard Avedon melakukan pendekatan seperti yang kita ketahui sekarang, semacam kayak moment design. Jadi dia nyampein pertanyaan-pertanyaan atau dia ngajak ngobrol modelnya yang bikin modelnya ini tenang ketika dikerumunin lebah, yang bikin modelnya ini marah ketika megang ular, bangkai ular, yang bikin modelnya ini tenang walaupun wajahnya belepotan sama minyak. Jadi itu pendekatan-pendekatan yang dia lakukan, dan dia itu sedang bikin performance. Nah, Richard Avedon pernah ngomong seperti ini, kadang orang datang ke dia itu seperti orang datang ke dokter atau ke paranormal, ke fortune teller. Nah, keren banget ya. Jadi kayak orang datang ke Richard Avedon itu penasaran kalau dia di foto sama Richard Avedon itu bakal seperti apa. Peranan fotografernya besar emang, tapi apakah persepsi Richard Avedon itu dia akan menyampaikan kebenaran, itu hal lain gitu. Jadi kalau dari poin-poin ini, maka quote pertama yang kita lihat di awal-awal podcast itu masuk akal. Kenapa? Karena Richard Avedon itu bukan jurnalis. Jadi lain halnya kalau kita ngomong quote ini dengan jurnalis. Jurnalis bertugas untuk menyampaikan fakta. Jurnalis punya tanggung jawab moral yang besar. Jadi masuk akal buat Richard Avedon ketika ngomong seperti ini. Nah, pertanyaannya, boleh nggak kita bikin foto yang nggak menyampaikan kebenaran? Nah, kalau buat saya pribadi, selama tugas kita itu nggak harus mendokumentasikan sebuah peristiwa, maka kita punya ruang buat berkreasi. Jadi, kalau mau berkreasi ya bikinlah performance yang bagus. Jangan nanggung-nanggung, karena semua orang itu suka sama pertunjukan yang bagus. Jadi itu penutup dari saya. Saya percaya teman-teman bisa ambil makna dari podcast kali ini. Ingat, bikin performance yang bagus, bikin karya yang bagus, bikin karya yang akan kalian kenang ketika kalian udah nggak foto ntar. Oke, thank you buat teman-teman yang udah dengerin podcast kali ini. Di next podcast berikutnya kita akan ngobrol
tentang perjalanan saya di awal-awal karir fotografi. Ada satu quote yang saya pegang dari fotografer terkenal juga, yang itu ngiringin awal-awal langkah saya di karir fotografi. Makanya subscribe sama like video ini. Oke, thank you teman-teman semua. Thank you.